hari ini kan tadi kami ke dalam itu dalam rangka konsul ya kan terhadap alat bukti yang kami sajikan. Memang cukup luar biasa, saya apresiasi bahwa terlalu cepatnya tanggapan daripada Mabes Polri yang akhirnya setelah melalui serangkaian konsul bahwa laporan ini perlu diajukan di Polda Metro Jaya. Jadi saat ini setelah kami menerima hasil daripada permintaan Mabes Polri untuk dibuka di Polda Metro Jaya. Jadi dari sini kami akan berangkat ke Polda Metro Jaya untuk membuka laporannya di Polda Metro Jaya. Karena lokasinya itu ada dua. Pertama lokus di Jakarta Pusat yang peristiwa tanggal 22 kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu. Kemudian yang kemarin lokus di Jakarta Selatan. Sehingga penanganannya biar lebih cepat disarankan oleh Mabes Polri ini adalah buka laporannya di Polda Metro Jaya. Nah, sudah dikoordinasikan di sana. Jadi kami akan berangkat ke sana untuk langsung buka laporannya di Polda Metro Jaya. Itu dari saya. Oke. Dan ini bukti-buktinya sudah kami serahkan ke pihak SPKT juga, Mabes Polri ya, termasuk beberapa tautan video serta link-linknya. Terus kemudian beberapa alat bukti itu sudah diterima dan itu mungkin besok akan diteliti lagi oleh Mabes Polri. Namun untuk LP-nya itu kita di Polda Metro biar lebih greget, ya kan? Nah, kita lihat RS dan kawan-kawan, ya kan? Nah, siap-siaplah untuk menerima ini karena kami tidak ingin. Sekali lagi saya sampaikan bahwa harapan kami adalah demokrasi kebablasan jangan sampai mengkebiri demokrasi hukum di Republik ini. Bahwa boleh keterbukaan publik, boleh sah-sah saja membuka berpendapat secara umum. Siapapun teman-teman juga media, kami pun sebagai aktivis dan juga advokat boleh berpendapat secara demokrasi, tapi tidak mengkebiri demokrasi hukum yang ada. Nah, jadi jangan juga sedikit-sedikit, wah ini membuka demokrasi, tapi dia lupa untuk membuka hukum, demokrasi hukum. Bahwa bila tidak ada proses yang dilakukan oleh demokrasi kebablasan ini, maka demokrasi dia membunuh dan mengkebiri demokrasi hukum yang ada di negeri ini. Yaitu supremasi yang harus ditegakkan dengan cara-cara yang berbeda. Demikian, tanpa harus menjustifikasi, tanpa proses peradilan ya. Oke? Pak, di Jakarta Pusat ya, itu yang terkait peristiwa apa ya? Yang pada saat itu apa namanya yang undangan daripada iNews. iNews Kebun Siri Jakarta Pusat kan. Sehingga kemudian yang satu lagi di hotel apa itu namanya? Hotel Blumio. Iya, Luansa Jakarta Selatan. Sama RS dan kawan-kawan. RS. Saya inisial dulu aja. Jangan terlalu. Tapi kalian tahu kan? Pernyataan mereka apa Pak? Pernyataan mereka? Jadi pernyataan yang jelas itu ijazah Pak Jokowi palsu dan itu. Pak, laporan ini atas perintah Pak Jokowi atau dari komunikasikan Pak ke Pak Jokowi? Oh, tidak. Kita dari organisasi advokat. Kita mewakili organisasi. Kita mewakili organisasi advokat, ya kan? Jadi kita melaporkan karena ini ada dugaan yang jelas menghasut, ya, jelas menghasut, kemudian membuat gaduh. Itu sudah jelas. sudah statement Ya, statement yang membangun nama baik seseorang ya. Padahal kan sekarang gini, apapun pernyataan ataupun statement yang disampaikan itu terlalu prematur kalau kita lihat. Kenapa? Karena jelas di sini belum ada penetapan yang kuat bahwa ini dinyatakan palsu atau asli. Boleh aja mengatakan sesuatu hal, tetapi harus ada landasannya. Artinya landasan hukum yang disampaikan. Landasan hukum ini kuat artinya karena jangan sampai ini mencederai kita semua dan bisa menggiring opini-opini yang menyesatkan. Jadi di sini kita melihat bahwa sebelum adanya penetapan dan kepastian hukum, tentunya tidak serta-merta seseorang melakukan publikasi, melakukan pernyataan, statement yang menyesatkan seperti itu. Ini yang kita hindari. Ya. Kita merasa bahwa ini terlalu prematur. Jadi
hal inilah yang upaya-upaya ini yang kita lakukan saat ini. Kita melakukan konseling, kita membuktikan alat bukti kita. Nah, biar nanti pihak kepolisian dan pihak Mabes Polri merujuk kepada Polda Metro Jaya yang bisa dilaporkan. Tentunya kita akan melakukan laporan di Polda Metro Jaya. Oh, Pak, berarti dari Pradi Bersatu ini tim punya Pak Jokowi apa gimana? Kita membentuk tim independen. Jadi biar saya yang jawab. Jadi gini, Pradi Bersatu organisasi advokatnya. Pradi Bersatu melihat persoalan ini kan nggak mungkin organisasi yang harus itu. Sehingga Pradi Bersatu membentuk tim yang dinamakan advokat public defender. Advokat public defender ini adalah terkait isu-isu publik yang mengganggu stabilitas demokrasi hukum, maka itu harus kita lakukan tindakan. Gitu ya. Pak, berarti laporan ini udah koordinasi dengan tim kuasa hukum Pak Jokowi belum Pak? Itu urusan kuasa hukum Pak Jokowi ya, karena kita tidak masuk ke ranah itu. Kita misalkan bahwa ada laporan yang memang delik aduan, ada yang delik murni. Untuk advokat public defender atau tim yang dibuat oleh Pradi Bersatu itu yang bersifat delik murni. Kalau mungkin kalau untuk kuasa hukum Pak Jokowi nanti itu delik aduan. Nah, itu seperti itu. Ada dua versi ya yang berbeda. Kalau kita konsen pada delik murninya, ya teman-teman juga bisa melakukan itu. Tidak hanya harus kuasa hukum, ya. Jadi misalkan mungkin saya nggak tahu ya kuasa hukum Pak Jokowi akan melaporkan apa. Apakah delik aduan? Nah, kalau kita delik murninya. Gitu. Pak, upaya pelaporan ini murni dari public defender atau ada dorongan eksternal, Pak? Oh, tidak ada. Ini murni dari kami melihat persoalan publik. Apapun itu, Pak Jokowi saat ini adalah rakyat biasa. Bukan pejabat publik lagi. Bukan juga presiden. Dia tidak memiliki kekuasaan. Sehingga jangankan itu, Pradi Bersatu pun banyak membantu laporan-laporan masyarakat yang ada di Banten, yang kita sudah tangani, dan itu terkait dengan masyarakat sana, terkait kasus tanah dan gugatan perdata, pidana, yang sifatnya publik, apalagi itu bersentuhan dengan pemerintah. Jadi kita tetap akan peduli untuk tetap tidak mengkebiri demokrasi, kebebasan berpendapat itu tidak mengkebiri demokrasi itu. Itu aja. Ya. Ke Poldanya hari apa, Pak? Ini langsung karena ini langsung ini ya. Pak, ini yang dilakukan itu terkait dugaan pencemaran nama baik atau Oh. yang kebencian sih Pak? Ini Laporan kalau pencemaran nama baik itu harus orangnya. ya, kegaduhan. Iya, makanya ini kegaduhan itu delik umum. Nah, kalau pencemaran nama baik itu delik aduan. Makanya saya pisahkan ya. Kalau tim kuasa hukum mungkin Pak Jokowi nanti itu mungkin berbeda, itu yang dia aduan ya. Oke? Itu dulu. Nanti kita kalau mau lihat nanti laporan seperti apa, boleh ikut ke Polda Metro Jaya. Oke? Udah diserahkan. Laporannya Nanti di Polda Metro Jaya. prosesnya di sana. Oh jangan, nggak usah. Nanti Mabes Polri itu nanti udah banyak beberapa laporan. Baru saya ketarik ke Mabes Polri. Jadi ternyata ini banyak sekali. telah dilaporkan. Sebelum kami ini udah ada dilaporkan. Nah, tadi infonya di Jakarta Pusat. Nah, itu nanti dikumpulkan baru nanti ditarik ke Mabes Polri. Seperti itu. Jadi Mabes Polri ini hanya penanganan ketika sudah ada banyak LP, ya kan, yang beda-beda lulus. Nah, itu baru ditarik nanti untuk penanganan di Mabes Polri. Jadi saat ini memang kalau memang kita bertindak untuk terhadap dua lokus itu yang disarankan langsung di Polda Metro.